Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Tuah rudal Iskander di Poltava, Ukraina. Bangunan besar bertingkat 6 itu luluh lantak di sebagian besar bloknya. 2 rudal balistik Iskander menghantam gedung yang jadi pusat pelatihan militer di Ukraina. Volodymyr Zelensky hanya menyebut target pengoboman Rusia itu infrastruktur pendidikan dan berada dekat fasilitas rumah sakit Poltava. Pernyataan resmi militer Ukraina menyebutkan sekira 40-an orang tewas, puluhan lainnya luka-luka. Sumber di lapangan dikutip berbagai media menyebut jumlah korban tewas bisa 3 kali lipatnya. Sebagian kecil foto yang beredar di media sosial memperlihatkan kerusakan hebat di lokasi bangunan yang terhantam rudal. Serangan itu terjadi Selasa 3 September 2024. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan serangan presisi itu dilakukan militer Rusia dengan target pusat militer Ukraina dan para instruktur asing di dalamnya. Sebagian besar tenaga ahli militer berasal dari Swedia. Saat itu tengah dilakukan pelatihan pengoperasian pesawat intai dan komunikasi elektronik ASC-890 yang akan disumbangkan Swedia. Pesawat itu memiliki radar bergerak seperti halnya pesawat-pesawat intai dan pesawat mata-mata yang dioperasikan negara-negara NATO, terutama Amerika Serikat. Hantaman rudal Iskander itu menewaskan banyak instruktur asing selain dari Swedia, ada juga dari Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat. Sesudah kejadian ini ada jumlah pesawat medis atau ambulan dari Jerman dan Swedia terbang ke Polandia. Banyak yang meyakini evakuasi korban personel militer asing sedang berlangsung dari Poltava, Ukraina via Polandia. Apa yang sesungguhnya terjadi? Benarkah pasukan asing terutama NATO benar-benar terlibat dalam perang Ukraina? Apa dampak peristiwa ini bagi Ukraina, Rusia, dan NATO? Pukulan mengejutkan datang lagi pada Rabu 4 September 2024. Dmitry Kuleba, Menteri Luar Negeri Ukraina, mengundurkan diri dari jabatannya. Alasannya apa belum diketahui secara persis. Namun pengunduran diri Kuleba itu memperlihatkan semakin rapuhnya kekuasaan Volodymyr Zelensky di Kiev. Zelensky sebelumnya telah memecat Kepala Staf Angkatan Udara Ukraina, Jenderal Nikolai Olesyuk, menyusul rontoknya sebuah jet tempur F-16 Ukraina pada 26 Agustus 2024. Hal menarik dari peristiwa Poltava adalah mengenai kehadiran orang-orang Swedia di pusat pelatihan itu, serta banyaknya di antara mereka yang tewas akibat hantaman rudal Iskander. Kementerian Pertahanan Rusia awalnya tidak mengomentari serangan tersebut, namun mereka akhirnya mengkonfirmasi serangan ke target Poltava. Pernyataan di kanal Telegram Kementerian Pertahanan Rusia mengakui telah dilakukan serangan presisi tinggi terhadap pusat pelatihan gabungan ke-179 Angkatan Bersenjata Ukraina di kota Poltava pada 3 September 2024. Para instruktur asing telah mempersiapkan spesialis dalam komunikasi dan peperangan elektronik di fasilitas tersebut. Kekuatan asing itu juga sedang melatih para operator kendaraan udara tak berawak yang berpartisipasi dalam serangan terhadap sasaran sipil di wilayah Federasi Rusia. Gubernur wilayah Kherson, Vladimir Saldo, juga mengklaim dalam sebuah wawancara dengan RIA Novosti, pusat pelatihan tersebut secara efektif berfungsi sebagai pangkalan bagi instruktur NATO. Pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky telah menggunakan serangan terhadap pusat militer tersebut untuk menuntut lebih banyak sistem pertahanan udara dari pendukung baratnya. Media Amerika Serikat, New York Times, mengklaim serangan itu merupakan pukulan hebat yang semakin melemahkan pasukan Ukraina. Ini adalah hantaman baru mengingat pasukan Kiev telah mengalami kemunduran tak henti-hentinya di sepanjang garis depan utama di Donbas. Serangan presisi Rusia itu secara teknis tidak hanya meremukkan infrastruktur militer Ukraina dan menetralkan banyak tentara Kiev. Lebih dari itu yang efeknya bisa sangat serius adalah jejak dan bukti kehadiran orang-orang asing, spesifiknya adalah para personil militer Swedia di tempat itu. Pemerintah di Stockholm berencana mengirimkan pesawat intai canggih ke Ukraina jika pelatihan dianggap cukup dan personil militer Ukraina sudah siap mengoperasikannya. Ini adalah program pelatihan militer diam-diam yang dilakukan anggota NATO dan menggunakan kedok kontraktor militer swasta.
Kematian para pelatih dari Swedia ini mau tidak mau akan berefek pada kelanjutan program dan realisasi bantuan militer ke Ukraina berupa pesawat komunikasi modern ASC-890. Bagi Ukraina, ini pukulan telak. Selain kehilangan personil terlatih, sudah pasti akan menghambat rencana-rencana operasi yang sudah disusun. Bagi Rusia, keberhasilan serangan menggunakan rudal Iskander ini memberi dua pesan sekaligus. Secara internal semakin meningkatkan semangat dan kapabilitas tempur pasukan Rusia. Kedua, Moskow telah memberi pesan terang benderang misi-misi kekuatan asing, tentara bayaran asing, kontraktor militer NATO dan kekuatan barat lainnya di medan perang Ukraina adalah sasaran empuk. Kerawanan semakin meningkat manakala Ukraina terus membuat manuver-manuver baru dan Barat memasok aneka peralatan tempur terbaru yang semakin canggih. Informasi terkini, Amerika Serikat telah mempertimbangkan pengiriman rudal-rudal jarak jauh yang artinya serangan terhadap target di dalam wilayah Rusia semakin intensif dan berbahaya. Operasi Kursk yang dilancarkan Ukraina dan merupakan ide Zelensky dan Jenderal Alexander Syrskyi guna mengubah arah perang telah menemui kegagalan. Moskow memukul mundur pasukan Ukraina sambil terus menyerang target-target belakang dan pasukan cadangan di wilayah Sumy di perbatasan Ukraina-Rusia. Kemajuan Ukraina praktis telah terhenti dengan situasi yang secara efektif berubah menjadi pertempuran yang akan datang tanpa garis depan yang jelas. Ribuan tentara Ukraina dan petempur asing dari Georgia, Polandia, Lituania, Kolombia, Inggris, dan Amerika telah ditewaskan atau tertangkap atau menyerah di wilayah Kursk. Tidak dapat maju di wilayah Kursk Rusia, pasukan Ukraina di berbagai front pun gagal menahan laju pasukan Rusia, terutama di wilayah Donbas. Sementara di saat-saat sulit bagi Ukraina ini, Washington masih memfokuskan kekuatan mereka di Timur Tengah, melindungi kepentingan Israel yang terlibat dalam 5 front konflik sekaligus. Ini berbeda dengan Presiden Vladimir Putin yang justru di momen-momen genting ini terbang ke Mongolia dan Vladivostok di timur jauh Rusia. Putin menggalang kekuatan, melebarkan pengaruh menuju KTT BRIC Plus yang akan digelar di kota Kazan, Rusia bulan depan. Tribuners, apa yang terus terjadi di Ukraina adalah gambaran betapa konflik dan peperangan akan terus dipertahankan oleh pihak Barat dengan cara apapun. Uni Eropa bergeming, tidak menyurutkan tanda-tanda menyokong penyelesaian damai di Ukraina. Demikian pula NATO terus memompa senjata guna memerangi Rusia. Rezim Kiev kian hari kian suram prospeknya. Menteri Luar Negeri Dmitry Kuleba adalah tokoh sentral yang menjalankan diplomasi permusuhan melawan Rusia selama beberapa tahun terakhir. Dia adalah ujung tombak Ukraina di level internasional. Kuleba tidak sendirian karena Menteri Industri Strategis Alexander Komshin dan Menteri Kehakiman Denis Malyuska juga mundur dari kabinet. Begitu pula Wakil Perdana Menteri Irina Vereshchuk, Wakil Perdana Menteri Olha Stefanisya, Menteri Lingkungan Hidup Ruslan Strilet dan telah keluar dari pemerintahan Zelensky. Pengunduran diri mereka adalah turbulensi politik elit dan bisa jadi lonceng kematian bagi Volodymyr Zelensky.